Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Masjid Salahuddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai intisari ataupun muqaddimah ya dari surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini lumayan panjang ya, ada 30 ayat. Ini terdiri dari 30 ayat, kemudian sekitar 130-an kata dan 500-an huruf ya. Ini merupakan surat Makkiyah, makanya nanti kajiannya ataupun pembahasan surat Al-Fajr ini nanti ada kaitannya dengan keimanan, tentang akhirat, tentang siksa ya. Dan surat Al-Fajr ini kenapa dinamakan surat Al-Fajr? Karena diambil dari salah satu ayat, yaitu ayat yang pertama, wal fajri ya, surat Al-Fajr. Dan ini sering kita dengar ya, berkaitan dengan surat Al-Fajr. Nah, secara umum nanti surat Al-Fajr ini berbicara 3 tema besar ya. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 30, kalau di-split ya ke dalam beberapa bagian. Misalkan salah satu referensinya dalam tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Fajr ini dibagi 3 bagian. Dari ayat 1 sampai ayat 14, kemudian dari ayat 15 sampai ayat 20, kemudian dari ayat 21 sampai ayat 30 ya. Nah, di kajian kita juga kelihatannya akan dibagi 2 surat Al-Fajr ini. Karena kalau dibagi, kalau disampaikan satu kali pertemuan nanti waktunya nggak cukup ya. Nah, di split yang pertama atau di bagian yang pertama ini kita akan melihat ya secara umum bahwa surat Al-Fajr ini berbicara tentang kerusakan dan kesewenang-wenangan ya yang dilakukan oleh manusia, dan ini akan menjadi ibrah. Walaupun kejadiannya sekian ratus tahun yang lalu yang diceritakan dalam Al-Quran, tetapi sesungguhnya cerita-cerita atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran bukan hanya cerita-cerita belaka, bukan hanya dongeng-dongeng sebagaimana umumnya dongeng, bukan. Tetapi ini adalah sebuah kenyataan, kisah yang sudah pernah terjadi sekian ratus yang lalu, dan ini kita jadikan ibrah untuk umat kita hari ini dan umat-umat yang akan datang. Ini penggalan yang pertama. Kemudian penggalan yang kedua, yaitu nanti ayat ke-15 sampai ayat 20. Ini berbicara tentang perbuatan manusia di dunia ya. Nah, ini gambaran kehidupan manusia di dunia seperti apa ya, ketika mendapatkan nikmat seperti apa, ketika mendapatkan ujian seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Ini penggalan yang kedua. Nah, adapun penggalan yang ketiga, yaitu ayat 21 sampai ayat 30, ini berbicara terkait dengan penyesalan hari akhir ya. Jadi manusia dengan tadi kehidupannya di dunia banyak nanti yang pada akhirnya menyesal. Tetapi yang namanya penyesalan di akhir sudah tidak ada gunanya ya. Manusia ingin kembali lagi ke dunia ya sudah tidak ada artinya lagi. Nah, ini secara sekilas berkaitan dengan gambaran umum 3 tema besar yang diceritakan atau yang disebutkan di dalam tafsir pembahasan surat Al-Fajr. Yang selanjutnya berkaitan dengan sababun nuzul ataupun di antara riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang surat Al-Fajr ini. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh hadis Imam Nasai ya, Imam Ahmad dan Imam Nasai dan imam yang lainnya. Disebutkan suatu ketika Muaz ya, sahabat Muaz melakukan sholat, lalu datanglah seorang laki-laki bersamanya dan memanjangkan bacaan sholatnya. Lelaki tersebut lalu sholat
di salah satu sisi masjid. Ya, Muaz menghampiri lelaki tersebut dan mengatakan, "Kamu adalah seorang munafik." Lalu laki-laki tersebut mengadukan peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai Muaz, apakah engkau ingin menarik perhatian? Ya, apakah engkau mengabaikan pujian-pujian terhadap Allah? Ya, seperti surat Al-A'la, surat Asy-Syams, surat Al-Fajr, surat Al-Lail, gitu ya." Maksudnya adalah bahwa surat-surat pendek juga. Jadi ini kalau menurut para sahabat ini termasuk adalah surat-surat pendek ya, dibandingkan surat Al-Baqarah gitu ya. Surat Al-Baqarah itu hampir 3 juz gitu ya. Surat An-Nisa gitu ya. Ini termasuk surat pendek Al-Fajr ini, karena terdiri dari 30 ayat. Baik, yang pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri wa layalin asyar. Ya. Al-Fajr ini wal fajri demi waktu fajar, dan kita juga lebih mengenalnya demi waktu subuh. Ya. Dan ini para ulama sepakat ya berkaitan dengan Al-Fajr ini maksudnya adalah waktu subuh. Walayalin asyar, dan demi 10 hari atau malam-malam 10. Dan para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan malam-malam 10 atau 10 hari ini adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah ya, bulan haji gitu ya. Jadi hari-hari haji. Ini para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan walayalin asyar itu adalah 10 hari bulan Zulhijjah, dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama ya. Sebagaimana disebutkan misalkan dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, beliau menyebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal as-salih ahabbu ilallah fihinna min hadhil ayyam." Jadi tidak ada hari-hari di mana amal soleh dikerjakan dan Allah menyukai amal-amal soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut, yaitu di 10 hari awal bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Jadi ini berlaku untuk seluruhnya. Kalau yang ibadah haji hanya berlaku buat yang melaksanakan haji saja kan. Tapi kalau ini berlaku semuanya, mau yang melaksanakan ibadah haji di kota suci Mekah ataupun yang tidak melaksanakan ibadah haji. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 inilah hari-hari yang Allah suka umatnya atau hambanya untuk mengerjakan amal soleh. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Kita nanti mengenal tanggal 9 Zulhijjah itu dengan saum Arafah. Tanggal 10-nya ada Idul Adha. Di situ ada sunnah menyembelih hewan kurban, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai para sahabat bertanya, "Wala jihad fi sabilillah?" Sampai jihad di jalan Allah, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ya, kecuali illa rajulan kharaja min nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'." Kecuali ya seseorang yang memang pergi berangkat berjihad, dia pergi terus dengan dibiayai sendiri ya, pergi berjihad, ikut ya di medan pertempuran, kemudian dengan biaya sendiri, kemudian dia tidak kembali lagi, artinya mati syahid. Ya, ini diantara keutamaan di 10 hari di bulan Zulhijjah, walayalin asyar. Kemudian ayat yang ketiganya wasyafa'i wal watr. Ya. Jadi ini juga wasyafa'i ini memang di dalam tafsir sangat banyak ya. Kalau lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir ada 7 arti yang dimaksud dengan wasyafa'i wal watr. Ya, tetapi secara umumnya yang dimaksud dengan wasyafa'i wal watr ini adalah bahwa asyafa'i ini adalah genap, maksudnya tanggal 10.
Wal watr ini adalah ganjil, maksudnya tanggal 9. Ya, jadi tanggal 9 itu adalah hari Arafah, di mana disunahkan di situ adalah saum Arafah. Dan kita tahu ya bahwa saum hari Arafah itu adalah pahalanya akan menghapus dosa kita sebelumnya dan sesudahnya gitu ya. 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah. Kemudian wasyaf'u ini adalah tanggal 10 Zulhijjah. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama di dalam buku-buku tafsir yang berkaitan dengan wasyaf'i wal watar ya. Misalkan di salah satu hadis disebutkan ya, riwayat Imam Ahmad dari Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ashra ashrud duha. Yang dimaksud dengan malam 10 itu adalah yaitu ashru al-adha. Al-ashru al-adha yaitu hari Idul Adha. Wal witra yaum Arafah, dan yang dimaksud dengan witir ini adalah hari Arafah, tanggal 9 berarti ya, tanggal 9 Zulhijjah. Wasyaf'u, dan yang dimaksud wasyaf'u tadi ya, wasyaf'i wal watar, dan yang dimaksud dengan wasyaf'u yaitu yaumun har. Yaumun har itu berarti hari menyembelih. Maksud hari menyembelih itu berarti hari Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Wal laili idza yasr, dan apabila malam telah berlalu ya. Yasr ini idza dhahaba, apabila pergi ya, karena ketika malam pergi berarti fajar datang gitu. Nah, seperti itulah kehidupan kita ya. Selama dunia ini belum kiamat, siklusnya akan seperti itu. Berbeda nanti ketika mau kiamat atau sudah terjadi kiamat, itu sudah tidak berlaku lagi siklus itu, malam siang gitu ya, tidak berlaku lagi. Kemudian ayat yang kelimanya, hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Yang demikian tersebut artinya sumpah-sumpah tadi ya, demi fajar, demi malam ya, itu dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Lidzi hijr. Lidzi hijr ini yang memiliki akal. Berarti siapa? Ya kita manusia yang diberikan karunia akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumpah-sumpah yang tadi yang Allah jelaskan dari ayat 1 sampai ayat 4 itu dapat diterima dengan akal. Jadi berkaitan dengan waktu. Berarti berkaitan dengan waktu-waktu ibadah. Ada waktu subuh ya, kalau pas malam berarti mulai malam itu maghrib ya. Waktu maghrib itu kan sholat maghrib. Karena dalam Islam pergantian tanggal itu ditandai dengan terbenamnya matahari. Jadi kalau sudah maghrib itu berarti sudah tanggal baru. Itu di dalam Islam ya. Bukan nanti jam 12 malam, bukan 00, bukan. Kalau dalam Islam itu maghrib itu sudah berganti tanggal. Yang kita sebut dengan hilal ya. Hilal, kalau misalkan hilal Ramadan, nanti kan sebentar lagi Ramadan gitu, hilal Ramadan atau hilal Idul Fitri, itu kan ditandainya dengan maghrib ya. Ini berkaitan dengan hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Jadi ini akan sangat akan sangat diterima oleh logika manusia, sumpah-sumpah tersebut. Misalkan dengan adanya waktu-waktu tadi ya, haji ya kan, itu kan waktu-waktu tanggal-tanggal untuk beribadah, sholat, kemudian tempatnya untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sholat tahajud dan lain sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang sangat mudah ditangkap oleh akal manusia berkaitan dengan sumpah-sumpah ini. Wal fajri wal layalin asyr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan
waktu-waktu tadi, waktu fajar, waktu malam. Kemudian Allah menceritakan terkait dengan bagaimana kesewenang-wenangan manusia di dunia, menceritakan kisah. Ya. Dimulai dengan sebuah pertanyaan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Apakah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada kaum 'Ad? Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram. Nah, jadi Iram ini nama nenek moyang kaum 'Ad. Jadi nama kabilah ya, nama suku gitu ya, yang bernama Iram, yang dzatil imad. Dzatil imad ini yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi di masanya. Jadi kaum 'Ad ini terkenal dia mempunyai keahlian saat itu di zamannya. Dia bisa menciptakan atau bisa membangun sebuah bangunan yang tinggi di saat itu. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang itu kemampuan itu tidak dimiliki oleh bangsa lain kecuali bangsa Iram ini atau kaum 'Ad ini. Dan ini kelebihan yang Allah berikan kepada kabilah ini. Kaum 'Ad ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa membangun bangunan-bangunan yang sangat tinggi di zaman itu, yang secara teknologi belum secanggih sekarang, tapi itu bisa, mereka bisa melakukannya. Dan ini hanya dimiliki oleh kaum 'Ad ini, tidak dimiliki oleh yang lain. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang lain tidak bisa melakukan itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka menjadi sombong, gitu. Dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka, mereka sombong. Ya, mereka angkuh, mereka sombong, merasa hanya kamilah yang bisa membangun gedung yang sangat tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga diceritakan di ayat yang lain Allah mengazab kaum 'Ad ini selama 7 hari, selama 7 malam 8 hari. Bayangkan ya, dengan angin. Ya, dengan angin topan, sehingga bangunan-bangunan yang mereka bangun yang itu membuat mereka bangga dan membuat mereka sombong itu hancur sehancur-hancurnya. Karena turun azab Allahnya itu selama 7 malam 8 hari. Dari mana kita tahu? Yaitu disebutkan di dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Haqqah ayat 7 dan ayat 8. Sakhkharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari. Khusuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Allah menimpakan angin kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Siang malam anginnya gede gitu, hancur. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, telah lapuk. Ya, maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Habis. Ya, Allah azab selama 7 hari, selama 7 malam 8 hari. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang sombong di dunia. Jadi ketika kesombongannya sudah melampaui batas, Allah akan turunkan azab. Ya, ini sebagaimana kajian yang sebelumnya, yaitu dalam surat Asy-Syams. Nah, kemudian ini diulang lagi, ini juga dijelaskan ya dalam surat Asy-Syams kemarin. Wa tsamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Begitupun kaum Tsamud. Ya. Kaum Tsamud ini yang mereka itu diberikan skill, kemampuan oleh Allah bisa memahat. Jadi batu-batu itu bisa dipahat sehingga bisa menjadi gedung-gedung, bisa menjadi istana-istana. Begitupun mereka sombong, ya, yang diceritakan dalam surat Asy-Syams, ya, zamannya Nabi Shaleh alaihissalam, mujizatnya Nabi Shaleh mereka bunuh. Nah, ini juga sama.
Allah timpakan azab kepada kaum Tsamud. Kemudian apalagi yang diceritakan dalam Al-Quran terkait orang-orang yang sombong, terkait dengan orang-orang yang sewenang-wenang yang disebutkan dalam surat Al-Fajr, yaitu wa fir'auna dzil autad. Fir'aun. Nah, kalau Fir'aun ini dia kesewenang-wenangannya itu, jadi siapapun yang membangkang kepada Fir'aun saat itu, mereka itu diikat di tiang-tiang. Jadi kalau misalkan sekarang kita melihat ya di tayangan-tayangan, di film-film gitu ya, atau di tayangan-tayangan televisi, ketika dihukum dengan bentuk diikat di tiang-tiang, ini sesungguhnya sudah ada di masa Fir'aun. Jadi di masa Fir'aun ini terkenal kan kejam, bengis gitu ya. Siapapun yang membangkang, tidak mau mengikuti perintahnya, maka akan diikat di tiang-tiang yang tinggi, kemudian disiksa, dicambuk ya, disiksa. Wa fir'auna dzil autad. Dan Fir'aun yang mempunyai tadi ya, tiang-tiang, pasak-pasak tiang-tiang yang itu digunakan untuk menyiksa orang siapapun di zaman Fir'aun itu yang membangkang. Alladzina taghaw fil bilad. Taghaw ya, sangat sewenang-wenang di negeri tersebut. Fa'aktsaru fihal fasad, dan berbuat kerusakan di negeri itu. Maka fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada Fir'aun dan pengikutnya. Ya, kalau di antara siksaannya itu dengan semacam apa ya? Siksaannya itu dengan banyak binatang-binatang ya. Tiba-tiba banyak binatang-binatang. Ya, disebutkan beberapa riwayat ya, ada binatang yang berbentuk kodok, ada yang binatangnya berbentuk apa? Mungkin kalau sekarang kecoa, dan binatang-binatang melata yang lainnya. Sehingga bentuk azabnya itu seperti itu, yaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun dan pengikutnya. Nah, kemudian ayat yang terakhir, ayat ke-14, inna rabbaka labil mirsad. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengawasi. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia. Jadi setelah tadi ya diceritakan tentang bagaimana siksaan yang diturunkan kepada kaum Ad, kemudian siksaan yang diturunkan kepada kaum Tsamud, begitu juga azab yang diturunkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Maka di akhir penggalan surat Al-Fajr yang pertama ini adalah inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Jadi semua ya, apa yang dilakukan oleh makhluk ciptaannya itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya ini adalah akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi inti dari ayat yang ke-14 ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan makhluknya berlaku sewenang-wenang di dunia. Jadi di dunia saja sudah diberikan peringatan, tidak harus menunggu di akhirat. Ketika pembangkangannya, ketika kesewenang-wenangannya itu sudah melampaui batas, sudah melampaui batas kemanusiaan lah, kurang lebih seperti itu. Maka Allah akan turun tangan, langsung memberikan peringatan kepada manusia-manusia seperti itu, kepada makhluknya, kepada hambanya yang seperti itu. Karena Allah maha mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad. Begitupun Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggal diam kepada orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Jadi kalau kaitannya dengan sebaliknya, ketika Allah juga tidak tinggal diam kepada orang-orang yang berlaku sewenang-wenang di dunia, bahkan melakukan pembangkangan yang melebihi batas kewajaran sebagai seorang hamba, misalkan yang dilakukan oleh kaum Tsamud ya, yang membunuh
mujizat yang Allah turunkan kepada Nabi Soleh, bahkan berkonspirasi ingin membunuh Nabi Soleh, maka Allah tidak tinggal diam. Allah langsung memberikan peringatan, menurunkan azabnya langsung. Begitupun sebaliknya, Allah juga tidak akan membiarkan kepada orang-orang yang senantiasa membela agama Allah, kepada orang-orang yang senantiasa komitmen dengan perintah-perintah Allah, kepada orang-orang yang senantiasa juga istiqomah untuk tidak melakukan segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan sekarang kita lihat ada orang-orang yang misalkan melakukan kemaksiatan, ya tinggal tunggu saja waktunya gitu ya. Ketika sudah diberikan peringatan, ketika sudah diberikan nasihat, ternyata kemaksiatan yang dilakukan malah semakin menjadi-jadi. Sesungguhnya tugas kita sebagai seorang manusia hanya mengingatkan saja. Adapun diterima atau tidak, yaitu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata Allah tidak akan tinggal diam ketika manusia ini sudah melampaui batas. Ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya kira yang bisa disampaikan ya di kesempatan kali ini. Tadabbur kita surat Al-Fajr, baru 14 ayat ya, belum semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah ya, khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat kita semua. Demikian, walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.